Nah, izinkan kami untuk memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pencantuman klausa force majeure dalam pembuatan perjanjian jual beli di masa pandemi COVID-19. Nah, latar belakang kami menulis karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama karena adanya pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan dan kemudian menyebar di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia juga, yang mana hal ini menyebabkan kegiatan di berbagai bidang itu terhambat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam aktivitas jual beli. Nah, dalam aktivitas jual beli ini biasanya terdapat sebuah perjanjian yang melandasi untuk kegiatan jual beli tersebut, yang biasanya disebut dengan prestasi. Dan prestasi itu berupa hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian jual beli mereka. Nah, karena adanya pandemi ini, banyak transaksi bisnis tertunda dan terhambat, sehingga hal ini memunculkan adanya wan prestasi. Pengertian dari perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, yakni dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Terdapat beberapa macam perjanjian, yaitu perjanjian jual beli. Menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi sendiri adalah sebuah ingkar janji atau kelalaian. Wan prestasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, melakukan tetapi salah, melakukan kewajibannya namun terlambat, tidak melakukan kewajiban, dan melakukan suatu hal yang dilarang dalam perjanjiannya tersebut. Dan selanjutnya adalah force majeure, yang mana dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1244 dan 1245, yang mana force majeure sendiri itu adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia, sehingga terjadi kerugian yang tidak dapat dihindari lagi. Force majeure sendiri ada 2, yakni ada force majeure absolut dan juga force majeure relatif. Force majeure absolut menyebabkan para pihak tidak dapat menjalankan prestasinya, karena mungkin contohnya objek tersebut sudah musnah karena adanya force majeure tersebut. Dan yang kedua adalah relatif, yang mana ini sifatnya adalah sementara dan para pihak itu bisa menjalankan kewajibannya apabila sudah normal kembali keadaan force majeure tersebut. Jenis penelitian yang kita gunakan yaitu menggunakan yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan bahan primer KUH Perdata dan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan perjanjian, serta juga membaca beberapa contoh perjanjian jual beli yang telah ada. Dengan cara analisis, metode analisis kualitatif dengan cara menganalisis terhadap norma hukum yang menjadi objek pembahasan. Sehingga kami merumuskan 3 masalah di sini. Yang pertama, apakah pandemi COVID ini dapat dijadikan alasan force majeure? Yang kedua, bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli apabila tercantum klausa force majeure di dalamnya? Dan selanjutnya, bagaimana cara melindungi para pihak agar terhindar dari ganti rugi karena tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli akibat adanya force majeure? Yang pertama yaitu alasan pandemi COVID-19 dapat dijadikan force majeure dalam pelaksanaan perjanjian. Jadi terdapat 4 alasan pandemi COVID-19 dapat dijadikan force majeure. Yang pertama, suatu hal yang tak terduga. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak menduga pandemi COVID-19 akan terjadi. Yang kedua, tak dapat dipertanggungjawabkan. Adanya pandemi di luar kendali para pihak sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk. Ketika tidak terjadi pandemi, para pihak tetap melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik. Yang keempat, keadaan itu menghalangi para pihak berprestasi. Nah, pandemi COVID-19 tersebut mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditulis. Selanjutnya, bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli apabila tercantum klausa force majeure di dalamnya?
Nah, seperti kita tahu bahwa syarat-syarat perjanjian, syarat sah perjanjian itu ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga untuk kekuatan hukum dan sahnya sebuah perjanjian itu harus berdasarkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan juga kausa yang halal. Dan juga dengan berdasarkan asas-asas perjanjian. Di sini kami menjelaskan ada 3 asas, yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas fakta sunt servanda. Asas konsensualisme sendiri ada di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kesepakatan atau persesuaian kehendak para pihak sehingga perjanjian dengan pencantuman klausa force majeure di dalamnya tergantung dengan kesepakatan atau persesuaian kedua belah pihak. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang itu bebas mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian di dalamnya sehingga para pihak di sini bebas untuk mencantumkan klausa force majeure di dalam perjanjiannya atau tidak. Dan yang ketiga adalah asas fakta sunt servanda yang mana setiap perjanjian itu akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga kekuatan hukumnya adalah tetap sah dengan berdasarkan dengan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata dan juga berdasarkan dengan asas-asas perjanjian serta dengan dilakukan iktikat baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3. Yang ketiga yaitu perlindungan bagi para pihak agar terhindar dari ganti rugi karena tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli akibat pandemi COVID-19 yaitu dengan cara pencantuman klausa force majeure khususnya terkait dengan waktu pengiriman barang yang bisa saja melampaui batas pengiriman karena di beberapa daerah tertentu menerapkan sistem lockdown. Ya. Kesimpulan kami adalah pandemi COVID ini dapat dijadikan alasan force majeure yang sifatnya temporer atau relatif, yang mana para pihak tetap dapat melaksanakan kewajibannya lagi setelah nanti pandemi ini sudah kembali normal atau mungkin nanti hilang sesuai dengan keinginan kita bersama-sama ya. Dan juga pencantuman klausa force majeure ini dirasa perlu dan penting untuk apa? Untuk melindungi para pihak terjadinya wan prestasi dan pembayaran ganti rugi di luar kendali mereka. Dan tentunya pembuatan perjanjian itu harus berdasarkan dengan asas-asas perjanjian dan juga dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ini adalah contoh pencantuman klausa force majeure dalam perjanjian jual beli. Dalam poin pertama ini menjelaskan terkait force majeure yang tidak hanya terkait dengan bencana alam, namun juga bencana non-alam sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, itu menghalangi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Yang poin kedua adalah, ini adalah terkait dengan lockdown, penerapan lockdown di dalam berbagai daerah yang menyebabkan pengiriman barang itu bisa saja terlambat sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Yang ketiga adalah ini adalah penerapan asas iktikat baik yang mana pihak penjual itu harus beriktikat baik untuk memberitahukan kepada pihak pembeli bila terjadi kendala dalam hal keterlambatan pengiriman barang. Yang terakhir adalah para pihak itu berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya atau prestasinya masing-masing setelah keadaan itu sudah kembali stabil atau normal dan atau para pihak itu dapat merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi kendala yang terjadi karena adanya force majeure. Sekian presentasi kami dan untuk pertanyaan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Suhadi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Erinda dan teman ya, Erinda Lampangti dan teman. Pertanyaan saya begini, di dalam judul karya tulis saudara itu kan pencantuman klausa force majeure dalam pembuatan perjanjian jual beli. Saya garis bawah ini dalam masa pandemi COVID-19. Ya, dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang saya garis bawahi ya. Apakah karya tulis Anda ini memang akan berbicara pembuatan klausa force majeure itu dalam perjanjian di masa pandemi,
ataukah ini ada perjanjian tetapi tiba-tiba ada pandemi? Gimana ini penjelasannya? Izin menjawab ya Pak. Ya. Terkait perjanjian yang kami gunakan ini, perjanjian itu dibuat sebelum adanya pandemi. Sehingga kejadian ini tidak diduga. Dan itu merupakan salah satu alasan keadaan pandemi ini sebagai force majeure. Sehingga dalam hal ini, para pihak itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oke, kalau begitu, lalu apa artinya bagian frasa tadi? Perjanjian jual beli dalam masa pandemi. Karena dengan kata-kata dalam masa pandemi itu artinya perjanjian itu memang dibuat dalam masa pandemi sehingga perlu dicantumkan klausa force majeure. Ya, dari judul Anda itu ada saya mengomentari bagian itu. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Suhadi atas pertanyaannya. Kemudian dilanjut Dewan Juri selanjutnya, Ibu Dewi, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Ini saya juga bacanya agak sedikit ambiguitas ya, antara penentuan untuk melakukan klausul tentang apakah itu termasuk sebagai pandemik ini ya, pandemik itu sebagai satu force majeure atau tidak gitu kan. Nah, tadi dijual beli, kaitannya dengan jual beli. Nah, ini menjadi persoalan yang menarik gitu. Kalau di klausulnya dia tidak ada, nah istilah pandemik ini, maka itu harus benar-benar itu ada indikator bahwa pandemik ini masuk sebagai force majeure. Nah, itu indikator itu. Karena ini akan menentukan pada siapa yang akan menanggung kerugian. Karena kalau sudah berkata kerugian, para pihak pasti nggak mau nanggung kerugian, gitu. Apakah penjual atau pembeli, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan risiko, gitu ya, risiko. Sekarang pertanyaannya kaitannya dengan itu adalah kalau tidak ada klausul mengenai force majeure tadi, kaitan tadi, terus terjadi ternyata keadaan pandemik, ya. Risiko sebenarnya itu di dalam jual beli ini ada pada siapa? Silakan. Izin menjawab ya Ibu. Untuk risiko sendiri dalam pasal 1460 itu KUH Perdata itu menyatakan bahwa tanggung jawab itu ada di tangan penjual. Sebentar. Namun pasal 1460 ini sudah dicabut oleh Sema nomor 3 tahun 63 sehingga resiko ini akan ditanggungkan tergantung di mana objek itu berada dan musnahnya itu karena siapa atau musnahnya itu di mana. Jadi menurut kami Nah, kalau dalam pasal 1460 itu sejak saat pembelian itu adalah tanggungan si pembeli. Meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak untuk menuntut harganya. Tapi dalam Sema nomor 3 tahun 63 itu ditentukan tergantung dari objeknya itu berada di tangan mana. Contohnya bila objeknya itu ada di tangan penjual sehingga yang tanggung jawab itu adalah penjual. Menurut kami sih begitu, Bu. Oke, 1460 ya. Itu masih ada bantahan-bantahan dari 1460 KUH Perdata. Oke, nggak apa-apa. Sekian dari saya, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya kepada peserta nomor urut 3. Selanjutnya lanjut kepada Dewan Juri selanjutnya, yaitu ada Ibu Ferry, dipersilahkan untuk memberi pertanyaan. Nggih, matur nuwun Mbak Eni, selamat pagi Mbak Erinda dan Diah Ayu dari Universitas Tidar ya. Saya mau tanya, tadi di pembahasan saya baca
Rumusan masalahku ada 3. Yang pertama adalah dapatkah dijadikan alasan force majeure karena pandemi? Kamu jawabannya adalah dengan menyajikan aturan-aturan dalam PW. Terus rumusan masalah yang kedua itu terkait dengan bagaimana kekuatan hukum dari force majeure. Kamu pembahasannya terkait dengan asas-asas yang dalam perjanjian, ya ada asas fakta servanda dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah perlindungan para pihak. Jawaban kamu di situ adalah di pembahasan wajib dicantumkan force majeure. Kalau seandainya dalam perjanjian tidak dicantumkan klausul force majeure, bagaimana? Ya, izin menjawab ya Ibu. Oke. Apabila dalam perjanjian itu tidak terdapat sebuah klausul force majeure, maka sesuai dengan aturan di sini itu bisa dilakukan renegosiasi kontrak atau perubahan kontrak kembali. Apabila contohnya pengiriman barang ke suatu daerah dan itu terkendala karena adanya lockdown sehingga itu terlambat pengirimannya dan kita bisa mengganti klausa dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk merestrukturisasi perjanjian itu. Jadi jangka waktunya itu bisa ditambahi sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga nanti tidak muncul uang prestasi dan juga ganti rugi kedua belah pihak yang tidak dikehendaki. Oke, sebentar. Kalau dalam force majeure itu tidak ada ganti rugi loh. Jadi dalam force majeure itu membebaskan debitur dari gugatan ganti rugi. Kalau kamu menyatakan itu berarti tidak ada force majeure di sini, lebih ke arah hardship-nya. Karena kalau dalam hardship itu boleh ada renegosiasi kontrak, terus ada rescheduling atau apa, itu boleh. Tapi kalau sudah menetapkan terjadi force majeure, ya berarti tidak ada gugatan ganti rugi. Karena terkait dengan gugatan ganti rugi itu ada pada kalau kita wan prestasi setelah penetapan lalai itu dilalui atau melewati dari penetapan lalai yang sudah ditentukan. Iya, Bu. Gimana? Jadi tadi ada beberapa tadi agak ini ya antara force majeure sama overmah itu dicampur aduk, padahal mereka hal yang berbeda. Kalau force majeure tidak ada ganti rugi, sedangkan kalau dalam overmah, dalam wan prestasi itu ada. Jadi ada akibat dari dijatuhkannya force majeure atau forma, ada akibat dijatuhkannya wan prestasi dalam suatu perjanjian dan itu akibatnya berbeda. Coba nanti dipelajari lagi ya di ya karena kalau ada renegosiasi itu lebih jatuhnya kepada hardship gitu. Ya, terima kasih Mbak Erinda dan juga Mbak Diah Ayu Utami. Saya kembalikan kepada Mbak Heni, monggo. Baik, terima kasih Bu Ferry atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut 4, ada Nurika.